Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkis malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadun abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du, faya ayyuhal khasirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khufan wa ta'ma'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran yang utama dalam Islam adalah Islam rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 61. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu was-sami'ul alim, yang berarti akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut Buya Hamka dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi untuk menempuh jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan muruah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, dan agama. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Wa ini mura'atu khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radum fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha wasul khairan wa uhdiratil anfusus syah wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, yang artinya jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik bagi mereka, walaupun manusia itu tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu dari nusyuz dan sikap tidak acuh, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Anfal ayat 128. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai, dan ajarannya mendorong umat untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tetapi juga dalam hubungan antar umat, agama, dan antar bangsa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Sejatinya, Islam mengajarkan umatnya mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi.
Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinannya. Umat Islam dianjurkan untuk berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan yang lain. Sementara itu, dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa besar yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Man qatala nafsun bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama faqatalan nasi jami'a wa man ahyaha fakannama ahyan nasa jami'a, yang artinya barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-32. Menurut Ibnu Jarir dalam kitab Tafsir Jami' Al-Bayan, Mekah Dar Tarbiyah wa At-Turaj, halaman 232, bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia yang kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-Muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-Muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Barakallahu li wa lakum fi hada yaumil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a amilana innahu wal karimul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu minat tabi'in. Sholatan daimatan bidawabi samawati wal ardi. Amma ba'd, faya ayyuhal khadiruna taqullahu haqqa tuqatih wa durul fawahisha ma zahara minha wa ma batan
وحافظوا على الطاعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وثنى بملائكته musabbihati biqudsi innallaha malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rfu anna bala'u wal wala'a wal ba'a wal fahsya'a wal munkar wal wassuyufa mukhtalifati wasyada'ida wal mihan ma zuhara minha wa ma batan min baladina hadu khosatan wa min buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal azima yazkurukum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Sekian khutbah Jumat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.